warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat PJJ kelas 6 SD Lab School UNES. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat serta bersemangat dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran jarak jauh kali ini ya. Sobat PJJ SD Lab School UNES, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai tema 2, subtema 3, fokus pada muatan pelajaran PPKN. Materi yang akan Ibu jelaskan pada video kali ini yaitu pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kesejahteraan rakyat. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana sih cara kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian manfaatnya apa ya kalau kita melaksanakan atau kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan, serta di masa-masa kita pada posisi sudah merdeka ini, apa sih cara kita agar tetap bisa menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Nah, Sobat PJJ SD Lab School UNES, simak baik-baik video penjelasan dari Ibu ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, Sobat PJJ SD Lab School UNES, peribahasa tersebut itu merupakan mengingatkan kita betapa pentingnya persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa Indonesia. Nah, untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, dan mendahulukan kepentingan bersama serta sikap toleransi ya. Nah, persatuan dan kesatuan perlu dipupuk sejak dini dalam kehidupan, baik di kehidupan lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara. Nah, persatuan dan kesatuan menjadi alat utama nih Sobat PJJ dalam melawan penjajah untuk meraih sebuah kemerdekaan. Nah, saat ini kita sudah menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan kemerdekaan dan melaksanakan pembangunan bangsa yang stabil, kemudian berkesinambungan, akan menjamin kesejahteraan rakyat di segala bidang. Jadi kalau kita bisa melanjutkan pembangunan para pahlawan kita, nanti bisa membuat kestabilan di segala bidang di negara Indonesia. Nah, Sobat PJJ SD Lab School UNES, berikut ini beberapa penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang pertama, nilai-nilai penerapannya yang pertama, kita harus mencintai dan menggunakan produk dalam negeri atau kita mencintai produk Indonesia. Nah, dengan menggunakan produk dalam negeri berarti kita memberi kesempatan kepada pengusaha-pengusaha Indonesia untuk maju. Perusahaan dalam negeri pun akan semakin berkembang dan dapat memperkerjakan pegawai dalam negeri pula. Nah, dengan demikian pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. Jadi cintai dan gunakan produk dalam negeri ya. Nah, yang kedua itu rajin belajar untuk membangun bangsa. Nah, ini tugas kita nih sebagai seorang siswa. Penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan rakyat, ini salah satunya harus kita laksanakan, yaitu rajin belajar. Mengapa sih kita kok harus rajin belajar? Nah, sebagai pelajar kita dapat turut membantu pembangunan dengan cara giat belajar. Pengetahuan sangat penting untuk membuka wawasan kita. Kita dapat saling bertukar pengetahuan dan bertukar wawasan. Meskipun kita berbeda suku, berbeda kita berbeda budaya, kita berbeda agama. Nah, apabila kita memiliki pengetahuan, wawasan yang luas, kita bisa saling bertukar. Oleh sebab itu, pengetahuan yang kita peroleh dapat kita gunakan untuk membangun pembangunan bangsa Sobat PJJ. Nah, yang ketiga ya Sobat PJJ, yaitu mempererat kerjasama. Mengapa sih kerjasama itu menjadi salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan? Nah,
Kerjasama diperlukan dalam segala bidang kehidupan Sobat PJJ. Misalnya pada kehidupan sosial, pada kehidupan budaya, ekonomi, pendidikan, politik. Nah, sebagai contoh nih dalam kehidupan ekonomi, misalkan dua daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda. Nah, kedua daerah ini bisa saling melengkapi dan menyempurnakan, sehingga dengan adanya kerjasama ini, mempererat kerjasama ini, kita bisa saling melengkapi antara daerah satu dengan daerah yang lain. Sobat PJJ SD Lab School UNES, kita kan sudah tahu penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam mensejahterakan kehidupan bangsa. Nah, Sobat PJJ, kalian tahu enggak? Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang berhasil meraih kemerdekaan karena adanya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, meskipun kita memiliki banyak suku bangsa, kemudian budaya dan agama, bangsa Indonesia mampu bersatu dan mengalahkan para penjajah. Untuk mencapai persatuan dan kesatuan, diperlukan adanya kerukunan. Nah, perbedaan yang disatukan itu dalam kerukunan dapat menjadi kekuatan sebuah bangsa. Nah, jika seluruh bangsa Indonesia bersatu, kita akan semakin mudah untuk menjaga kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, serta kita bisa juga menjaga kebudayaan yang kita miliki saat ini Sobat PJJ. Sobat PJJ masih ingat kan peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, Sobat PJJ, peribahasa itu merupakan arti bahwa suatu bangsa akan menjadi kuat, dan akan semakin maju jika semua warganya saling bersatu dan tidak berpecah belah atau bercerai-berai. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah kewajiban kita Sobat PJJ. Kita sebagai warga negara yang baik wajib menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, jika persatuan dan kesatuan bangsa tidak dijaga, dapat terjadi perselisihan, sehingga akhirnya terjadi perselisihan hingga mengakibatkan perpecah belah atau terjadi pecah belah antar warga yang satu dengan warga yang lain. Nah, oleh sebab itu PJJ, kalau kita sudah melaksanakan penerapan nilai persatuan dan kesatuan, ada beberapa manfaat nih yang bisa kita petik. Nah, yang pertama yaitu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Karena kita menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian manfaat yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Jadi semua warga negara, semua rakyat mencapai kesejahteraan seimbang, baik itu di daerah 1, daerah 2, daerah 3, semuanya imbang dan adil dan merata. Nah, sedangkan yang keempat, bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan yang berakar pada perbedaan suku, budaya, serta agama. Ini yang perlu kita hati-hati Sobat PJJ. Mengapa? Karena di Indonesia itu kan terkenal dengan kekayaan budayanya, beraneka ragam budaya serta agamanya. Jika setiap warga negara tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan, maka akan terjadi perselisihan, ya. Kita sebagai seorang siswa nih, generasi penerus bangsa, kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, manfaat yang kelima Sobat PJJ yaitu persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Nah, karena kita memiliki penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, itulah manfaat yang akan kita terima, yang akan kita ambil seperti itu Sobat PJJ. Sobat PJJ SD Lab School UNES, saat ini kita berada di masa kemerdekaan. Kita tidak lagi di masa penjajahan. Nah, kalian sudah tahu kan proses Indonesia sampai ke titik kemerdekaan ini, salah satunya yaitu para pahlawan
para warga negara Indonesia itu memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang sangat kuat. Sobat PJJ dalam seluruh UNES, keberagaman bangsa Indonesia itu merupakan kekayaan yang harus kita jaga. Keberagaman yang ada justru menjadi penyemangat bangsa Indonesia agar apa? Agar selalu menjaga persatuan. Nah, rasa persatuan yang besar itulah yang nantinya akan mendorong bangsa Indonesia meraih yang namanya kemerdekaan. Bebas dari penjajah dan bebas dari tekanan-tekanan negara lain. Oleh karena itu, Sobat PJJ, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik wajib nih mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjukkan bangsa, memajukan bangsa, kegiatan-kegiatan yang memajukan bangsa. Pastinya kegiatan-kegiatan yang positif ya. Nah, persatuan dan kesatuan dalam kegiatan-kegiatan dapat memajukan bangsa dan bisa mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya nih Sobat PJJ, kita sebagai generasi muda harus mulai dari sekarang turun aktif. Turun aktif untuk apa? Turun aktif dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, Sobat PJJ, berikut ini Ibu sampaikan beberapa cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan, pada masa-masa saat ini. Yang pertama, kita harus menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. Kita harus saling menjaga keharmonisan. Kemudian yang kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan dan rasa gotong royong. Yang ketiga, memperluas pergaulan dengan orang-orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama. Jadi kita tidak boleh bergaul hanya dengan teman yang seagama, teman yang suku, tidak. Tapi justru kita harus memperluas pergaulan kita antar suku dan agama. Yang keempat, meningkatkan pendidikan masyarakat agar apa? Agar wawasan pengetahuannya bertambah, sehingga mereka tahu manfaat dari persatuan, manfaat dari kesatuan, dampaknya mereka tahu, sehingga wawasannya itu bertambah. Kemudian yang kelima, tidak mudah terpancing, nih hati-hati ya, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah negara Indonesia, memecah belah bangsa kita. Nah, yang keenam, meningkatkan rasa peduli sosial pada orang-orang sekitar kita, ya. Meningkatkan rasa peduli sosial pada orang-orang sekitar kita. Misalkan kalau ada saudara kita yang berlainan suku atau berlainan agama sedang kesusahan, maka kita harus segera untuk menolongnya. Kemudian yang ketujuh, melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Ini yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden kita. Jadi Indonesia sudah mulai melakukan pembangunan baik itu di daerah terpencil, itu sudah mulai dilakukan proses pembangunan. Sobat PJJ, itu beberapa cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan di masa kemerdekaan seperti ini ya. Sobat PJJ SD Lab School UNES, demikian penjelasan yang bisa Ibu sampaikan pada video kali ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan kalian tetap semangat ya. Di masa pandemik ini kita tidak boleh kalah ya. Kita harus bisa bertahan, bagaimanapun caranya kita harus tetap yang namanya giat belajar. Ya, demikian Sobat PJJ, terima kasih. Ingat pesan dari Ibu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi